Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zarasa dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa dengan sahabat semuanya. Kali ini Zarasa Inspiration akan menyampaikan suatu cerita, yaitu sejarah Putri Mayang Sari. Mengetahui sejarah adalah hal yang penting. Dengan mengetahui masa lalu kita juga bisa memprediksi masa depan. Sekitar pada abad ke-14 sampai 15 di wilayah Barito, sekarang Kabupaten Barito Timur, ada keturunan Dayak yang terbagi dari Dayak Kampung 10, Dayak Banua 5, Dayak Lawangan, dan Dayak Paju Epat. Di antara keturunan Dayak ada garis keturunan yang disebut Uria atau orang kaya atau terhormat atau bangsawan di kalangan Dayak. Garis Uria tersebut terbagi menjadi 7 Uria Pitu dalam bahasa Maanyan dan salah satunya pada Dayak Benua 5. Keturunan Uria terdiri dari 2 orang Dayak Benua 5 yang bernama Uria Mapas Negara dan Uria Rinyam. Keduanya hidup akur, rukun dan damai hingga suatu hari terjadi perselisihan paham kepercayaan masalah anutan dalam adat-adat keharingan. Sehingga Uria Rinyam bermukim di wilayah Kampung Dayak Paju 10, sekarang Desa Dayu, Kecamatan Kurusen Janang, dengan membawa adat istiadat kepercayaan walaupun ada beberapa benda pusaka yang sama dan kesamaan adat seperti abeh dan batu maruken. Setelah tumbuh besar di Kampung Dayu, Uria Rinyam yang memiliki wajah rupawan merantau dan bekerja di Kerajaan Banjar di Kayu Tangi, sekarang Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Akhirnya, Uria Rinyam dipercayakan Raja Banjar, Sultan Suryansyah sebagai pembantu pengawal kerajaan. Segala kepengurusan di Kerajaan Banjar dipercayakan kepada Uria Rinyam. Ini karena pengabdian Uria Rinyam yang setia kepada Raja Banjar. Namun, kepercayaan Raja Banjar yang memiliki panggilan Raja Mata Habang, Raja Mata Merah kepada Uria Rinyam buyar seketika ketika mengetahui istrinya memiliki hubungan khusus dengan Uria Rinyam. Hubungan Uria Rinyam dengan sang istri Raja Banjar itu terjadi karena ketampanan wajah Uria Rinyam yang membuat takjub. Sedangkan Uria Rinyam sendiri tak bisa menahan diri karena sering datangnya godaan dari istri Raja Mata Habang. Sultan Suryansyah dikenal sebagai raja yang sering bepergian ke berbagai wilayah kerajaan di Hulu Barito, sekarang Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan Purukahu, Kabupaten Murung Raya untuk urusan kerajaan. Karena sering bepergian, terciptalah kesempatan antara Uria Rinyam dan Ratu Galuh Banjar untuk sering bertemu berdua, sehingga membuat hubungan kian erat. Hubungan yang kian erat tersebut membuat sang juru kunci tidak bisa menceritakan dan demikian pula dengan si penulis yang tidak bisa menceritakannya kembali dalam bentuk tulisan, hingga hari Uria Rinyam mendapat kabar bahwa Raja Banjar, Sultan Suryansyah pulang dari Purukahu ke Istana Banjar. Mendengar kepulangan sang Raja Banjar, Uria Rinyam langsung bertolak pulang ke Dayu, tempat dia tumbuh dan besar. Sesampainya di Sungai Barito wilayah Hulu Marabahan, sekarang Kabupaten Marabahan, Kalimantan Selatan, Uria Rinyam berpapasan dengan Sultan Suryansyah dan saling berjabat tangan. Namun, sang Raja Banjar menyimpan amarah dengan Uria Rinyam. Sebab tubuh Uria Rinyam mengeluarkan aroma minyak wangi milik Ratu Galuh Banjar yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Minyak wangi setambol tersebut merupakan ciri khas dari istrinya yang biasa dipakai di istana kerajaan, dan aroma wanginya bisa dicium dari kejauhan 3 km. Sultan Suryansyah hanya bisa bergumam dan bertanya-tanya di dalam hati, serta memendam amarah yang cukup besar saja. Ini tentunya karena belum adanya bukti-bukti yang kuat bahwa ada hubungan lain antara istrinya dengan pengawal kepercayaannya itu. Setibanya di Istana Banjar, sang raja akhirnya memanggil istrinya untuk berkata dengan sejujur-jujurnya untuk bercerita, mengapa aroma minyak wangi setambol yang biasa digunakan istrinya di Istana Banjar bisa melekat di tubuh Uria Rinyam. Walaupun sering mengelak, akhirnya Ratu Galuh Banjar pun bercerita dengan kejujurannya, dan diakuinya bahwa ada hubungan khusus dirinya dengan Uria Rinyam secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang raja. Raja Banjar pun tak elak menahan emosinya hingga marahnya tak terbendung kepada istrinya, sehingga istrinya diungsikan ke suatu tempat. Konon kabarnya istrinya tak diungsikan, melainkan dihukum sesuai syariat agama Islam. Sedangkan Uria Rinyam menerima patok bekaka.
sebuah patung yang memiliki lambang dengan simbol ukiran khusus untuk tanda-tanda berisi pesan, diminta untuk segera dan harus datang ke kerajaan dengan mencukur rambut karena ingin diangkat untuk menggantikan sang Raja Banjar. Tetapi, Uria Rinyam memiliki firasat buruk. Sebelum berangkat, dirinya bertapa untuk mendapatkan kabar apa yang akan terjadi. Ternyata, kabar yang diterimanya yakni rencana pembunuhan terhadap dirinya oleh sang raja. Uria Rinyam segera melihat tali kehidupannya, tetapi tidak ada tanda-tanda memiliki umur yang panjang. Uria Rinyam meminta temannya sebanyak 9 orang untuk menemaninya ke kerajaan Banjar. Namun, 9 temannya tak diizinkan masuk ke kerajaan Banjar. 9 orang teman-teman Uria Rinyam diminta untuk menginap di luar kerajaan. Namun setelah 3 hari tak ada informasi kabar berita Uria Rinyam, teman-temannya pergi ke kerajaan Banjar untuk menanyakan kabar dan keberadaan Uria Rinyam. Hasilnya, kerajaan Banjar mengatakan bahwa Uria Rinyam sudah tak ada lagi di kerajaan, dan keberadaannya juga tidak diketahui. Karena ada kejanggalan, ke-9 teman Uria Rinyam akhirnya pulang ke kampung halaman dan melaporkan kejadian itu kepada kakak kandung Uria Rinyam yaitu Uria Mapas Negara yang tinggal di sebuah kampung Lubuk Kajang pinggiran sungai terbesar kala itu, di Jaar kini menjadi Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur. Tidak enak mendengar kabar tentang adiknya yang disampaikan teman-teman Uria Rinyam. Uria Mapas melakukan pertapaan dan berkomunikasi dengan teman-teman gaibnya. Dan teman gaib Uria Mapas mengatakan bahwa adiknya, Uria Rinyam telah dibunuh oleh kerajaan Banjar dengan kepala dipancung. Mendengar hal tersebut, Uria Mapas melakukan ritual untuk membalaskan dendam dengan berperang ke kerajaan Banjar. Sebelum berangkat, Uria Mapas sempat mengirimkan pucuk bekaka kepada Raja Banjar dengan isi pesannya bahwa dirinya, Uria Mapas kakak kandung dari Uria Rinyam akan menuntut balas dengan mahamuk perang besar, melawan kerajaan Banjar seorang diri. Uria Mapas berangkat membawa sepucuk mandau yang bernama Langsar Tewomea, artinya, haus akan darah lapar akan daging, dan sebatang halu, batang kayu penumbuk padi pusaka dengan mengikuti alur sungai Tabalong yang tembus ke sungai Banjar, sekarang sungai Martapura, dengan menggunakan kumpai, rumput ilalang, yang dirakit menjadi sebuah perahu besar. Uria Mapas bertekad di mana kumpai yang dinaikinya itu tertambat, di daerah itulah dirinya memulai perang. Ternyata kumpai yang dinaikinya tertambat di sebuah rawai tempat kurungan ikan, di daerah Hulu Marabahan, sekarang Marabahan. Disitulah Uria Mapas memulai amukannya dengan menghabisi separuh dari warga kerajaan Bakumpai, salah satu daerah milik kerajaan Banjar. Akhirnya, kerajaan Bakumpai mengirimkan pesan kepada kerajaan Banjar, bahwa warga kerajaan Bakumpai tidak mampu untuk menghadapi amukan Uria Mapas. Tidak begitu lama, kerajaan Banjar mengirimkan pesan pula kepada kerajaan Bakumpai dengan patok bekaka yang memberikan pesan perdamaian untuk Uria Mapas. Isi pesan yang disampaikan kerajaan Bakumpai dengan Uria Mapas diantaranya, Raja Banjar memberikan anaknya seorang putri yang bernama Putri Mayang Sari sebagai pengganti adiknya yang tewas di tangan kerajaan Banjar, kata Seto Lansai, juru kunci makam Putri Mayang. Uria Mapas menerima perdamaian dari Raja Banjar dan hidup bersama dengan Putri Mayang Sari dengan hidup kakak beradik di Lubuk Kajang di Desa Jaar. Menurut sejarah secara lisan masyarakat Dayak Maanyan, Putri Mayang Sari adalah putri Sultan Suryansyah yang bergelar Panembahan Batu Habang dari istri keduanya, Nur Hayati. Putri Mayang Sari merupakan cucu dari Labai Lamiyah, pemimpin Dayak di daerah Tabalong. Putri Mayang Sari dilahirkan di Keraton Peristirahatan Kayu Tangi pada hari Rabu, tanggal 13 Juni tahun 1585. Uria Mapas sangat menyayangi adik perempuannya yang cantik dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu hari Putri Mayang mandi di Sungai Lubuk Kajang dan kemudian mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia di tempatnya tersebut. Putri Mayang Sari meninggal pada usia 30 tahun, dia wafat pada hari Rabu tahun 1615. Berselang waktu sekitar 13 tahun, Uria Mapas yang dilahirkan pada tahun 1569 tersebut kemudian wafat pada tahun 1628. Menurut cerita, jelasnya Seto Lansai, Putri Mayang Sari memiliki wajah yang cantik dan rupawan serta memiliki rambut yang lebat dan panjang.
Menurut kisah-kisah warga terdahulu, Putri Mayang memiliki rambut yang panjang. Jika sang putri mandi sampai di rumahnya usai mandi di sungai, maka rambutnya masih berada di sungai tersebut, tambah Seto. Dijelaskan pria kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1935 yang menjadi juru kunci makam Putri Mayang, bahwa peziarah yang datang ke makam Putri Mayang banyak berdatangan dari berbagai macam daerah seperti daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, bahkan ada peziarah dari tanah Jawa. Ini dikarenakan, peziarah yang datang dan bernazar atau berniat dengan tulus di makam Putri Mayang banyak terkabulkan. Kecantikan Putri Mayang Sari yang digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang memiliki kulit putih, berparas cantik serta berambut panjang terurai membuat sang putri disayang dan dikasihi oleh Uria Mapas dan penduduk Maanyan. Kendati agama sang putri tidak sama dengan keyakinan penduduk Maanyan, tidak sama sekali menjadi masalah untuk tidak menghormati dan menerima Putri Mayang Sari di tanah mereka. Orang Maanyan menganggap orang Banjar adalah saudara mereka yang berbeda keyakinan dan mereka menyebutnya Hakei, yaitu saudara mereka yang memeluk agama Islam. Masyarakat Maanyan mengangkat Putri Mayang Sari sebagai pimpinan daerah Sangasari. Sebagai pemimpin, Putri Mayang Sari sangat disayangi dan dihormati oleh masyarakat Maanyan, karena Putri Mayang Sari selain putri dari Raja Banjar juga saudari angkat yang disayangi oleh Uria Mapas. Pada saat itu Putri Mayang Sari dianggap berhasil mensejahterakan rakyat yang dia pimpin. Sang putri sangat dekat dengan rakyat, bukan hanya kalangan bangsawan namun juga dekat dengan rakyat kecil di wilayahnya. Kesehariannya sang putri tidak pernah diam menanggapi tentang kesejahteraan masyarakat. Sang putri sering melakukan belusukan ke perkampungan untuk mencari tahu apa saja permasalahan yang ada di masyarakat, serta untuk mengetahui kehidupan rakyat yang sebenarnya, terlebih lagi belusukan yang khusus untuk mengetahui bagaimana ketahanan pangan masyarakat sangat sering dilakukannya. Dia selalu mengawasi bagaimana hasil panen masyarakat Maanyan. Untuk meningkatkan hasil panen masyarakat, Putri Mayang Sari banyak memberikan pengarahan maupun penyuluhan, diantaranya menganjurkan agar penduduk menanam padi di daerah berair karena hasil panennya lebih baik daripada di daerah yang kering. Selain memberikan pengarahan tentang pangan, Putri Mayang Sari juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat agar taat untuk membayar pajak dengan kelembutan dan kesopanan yang dia miliki. Dengan gaya kepemimpinan Putri Mayang Sari yang penuh kasih, rakyat pun sejahtera tanpa menghindari pajak yang menjadi kewajiban mereka sebagai rakyat. Wilayah belusukan Putri Mayang Sari setiap tahun adalah melewati daerah timur yakni Uwei, Jangkung, Waruken, Tanjung. Kemudian daerah barat yaitu Tangkan, Serabun, Beto, Dayu, Patai, Harara dan kembali ke Sangarasi, sekarang dinamai Jaar. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Maanyan, wilayah-wilayah yang dikunjungi Putri Mayang Sari ketika belusukan tersebut selalu mendapat berkah dan keberuntungan, misalnya pohon buah menjadi berbuah lebat. Konon, buah langsat di daerah Tanjung yang terkenal manis dan disenangi banyak orang adalah karena daerah Tanjung adalah tempat belusukan Putri Mayang Sari. Walaupun sang putri beragama Islam, dalam menjalankan kepemimpinannya Putri Mayang Sari menggunakan sistem Mantir Epat Pangulu Isa, yaitu sistem pemerintahan tradisional Dayak Maanyan. Dalam pola kepemimpinan ini, satu wilayah ditangani 4 pemimpin, mantir, dan 1 pengulu. 4 mantir mengurus masalah pemerintahan, sedangkan pengulu mengatur seluk-beluk hukum adat. Dalam pemerintahannya memang ada 2 hal yang diprioritaskan, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat dan tegaknya hukum adat yang bagi orang Dayak Maanyan adalah tata aturan kehidupan. Setelah mengalami sakit selama 3 hari pada tanggal 15 Oktober tahun 1615, sang putri meninggal dunia. Karena kecintaan rakyat kepada sang putri, jasadnya tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan terlebih dahulu di dalam rumah hingga kering. Setelah mengering karena cairan dari mayat disalurkan ke dalam tempayan, jasad Putri Mayang Sari dibawa ke seluruh daerah agar semua rakyat mendapat kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang telah meninggal dunia. Akhirnya, jenazah putri disemayamkan di Sangarasi yaitu wilayah Jaar sekarang. Makam Putri Mayang Sari berada satu wilayah pemakaman atau bersebelahan dengan Uria Mapas Nagara.
Akses untuk ke tempat makam Putri Mayang Sari cukup bagus walaupun melalui jalan perkampungan dan melalui salah satu sekolah dasar di Desa Jaar. Saat saya pergi ke sana hanya memerlukan waktu sekitar 6-7 jam dari ibu kota Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Rute yang dilalui dari Banjarmasin melewati Martapura, Binuang, Rantau Kandangan, Pantai Hambawang, Amuntai, Kalua, Pasir Panas, dan kemudian sampailah di Jaar. Untuk mencari tempatnya cukup sulit karena tidak berada di samping jalan raya, melainkan masuk ke daerah perkampungan, tepatnya jalan masuk menuju makam Putri Mayang Sari yaitu di samping Gereja Immanuel Jaar, melewati SDN 2 Jaar, Kecamatan Dusun Timur. Jadi untuk menuju ke sana saya bertanya kepada orang kampung Jaar. Di sana orangnya baik dan juga ramah terhadap orang luar daerah. Jadi jangan takut untuk para peziarah yang ingin ke makam Putri Mayang Sari bertanya kepada orang di sekitar wilayah Jaar. Sekian apa yang bisa saya ceritakan, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menyampaikan hal yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.